Halo teman-teman, selamat datang di kelas Vitesse, di mana di sini kita akan bahas tentang library namanya adalah Vitesse ya. Jadi ini adalah unit test untuk Fit. Oke, sebelum kita mulai kita kenalan dulu. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, saat ini saya kerja sebagai technical architect ya, di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, saya sendiri sudah kerja lebih dari 12 tahun, nah dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya, di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak saya lewat Telegram ya, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now ya. Ada di LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, ada Telegram channel, ada juga di TikTok. Oke, kalau dari perusahaan teman-teman butuh konsultasi, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, sebelum teman-teman belajar, pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas saya sebelumnya ya. Dari yang pertama, pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas JavaScript. Nah, selanjutnya teman-teman pastikan juga sudah mengikuti kelas Node.js. Nah, langkah baiknya juga kalau teman-teman sudah mengikuti kelas TypeScript ya. Nah, dan pastikan juga teman-teman sudah mengenal ya kelas Fit ya. Jadi ini adalah lanjutan dari kelas Fit, di mana kita fokusnya di sini membahas tentang Fit unit test ya, atau nama library-nya adalah Vitesse. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dengan Vitesse. Vitesse itu adalah unit test framework ya. Nah, ini mirip seperti Jest ya. Kalau kita sebelumnya belajar di Node.js itu unit test framework-nya menggunakan Jest. Nah, ini juga sama ya, Vitesse. Jadi Vitesse itu adalah unit test framework yang memang tujuannya adalah sangat cepat ya. Dan ini ya dibuat atau dipersembahkan oleh pembuat atau kontributor dari Vite itu sendiri. Nah, Vitesse itu mirip dengan unit test framework lainnya, seperti contohnya Jest atau Mocha atau yang lain-lain ya. Nah, kenapa dibuat mirip? Karena biar kita gampang ya mengadopsi Vitesse ini. Jadi jangan sampai kita harus belajar ulang karena semuanya berbeda. Jadi karena dibuat mirip gitu ya. Jadi ketika nanti kita belajar, misalnya sebelumnya sudah terbiasa menggunakan Jest, lalu kita belajar Vitesse, itu akan sangat mudah. Nah, Vitesse secara default dia mendukung JavaScript modul ya. Nah, sebelumnya kalau kita menggunakan Jest ya, pada saat saya buat videonya ini, itu belum mendukung tentang JavaScript modul ya. Jadi mau tidak mau, kita harus menggunakan Babel agar support gitu ya. Nah, sedangkan Vitesse, dari awal memang dibuat langsung mendukung JavaScript modul ini. Nah, Vitesse juga terintegrasi dengan baik dengan TypeScript. Jadi tidak banyak seremoni istilahnya, atau konfigurasi yang harus kita atur ya ketika kita mau membuat unit test menggunakan TypeScript. Berbeda ketika menggunakan Jest. Ada banyak sekali yang harus kita konfigurasi. Nah, kalau Vitesse dari awal memang sudah dibuat mendukung atau terintegrasi dengan baik dengan TypeScript. Nah, websitenya sendiri ada di sini ya. Jadi vitesse.dev. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini memang di websitenya ini hampir mirip seperti Vite ya. Karena memang pembuatnya sendiri itu adalah Vite. Jadi ini adalah websitenya. Oke, sekarang pertanyaannya kenapa Vitesse gitu ya? Nah, yang pertama, Vitesse itu sangat cepat ya. Dia mendukung parallel testing sehingga bisa menjalankan unit test dengan sangat cepat. Nah, selain itu, dia kompatibel dengan Jest. Jadi kalau di kelas saya, di kelas TypeScript atau juga di Node.js, itu saya sering menggunakan unit testnya adalah Jest. Nah, karena dia kompatibel dengan Jest gitu ya, jadi enaknya itu saat kita menggunakan Vitesse gitu ya, karena dia satu ekosistem dengan Vite, jadi kalau teman-teman menggunakan Vite, ya rekomendasinya tes framework-nya menggunakan Vitesse. Nah, tapi tenang aja kalau sebelumnya kita cuma familiar dengan Jest. Kenapa? Karena dia kompatibel dengan Jest untuk Vite ini. Jadi saat nanti kita menggunakan Vitesse, itu cara penggunaannya mirip dengan penggunaan Jest. Nah, selain itu, Vitesse sangat ringan ya, dan sangat berhati-hati ketika dia menambahkan dependensi. Jadi karena fokus pertamanya di dalam Vitesse itu adalah cepat, jadi kalau teman-teman perhatikan, dependensi Vitesse itu tidak besar, gitu ya. Jadi dia memang ringan, dan selain itu ketika ada penambahan dependensi ke dalam Vitesse, memang pengembangnya memperhatikan dengan baik ya, agar performa dari si test framework ini tetap cepat. Dan yang paling penting, dia terintegrasi baik dengan Vite. Jadi secara default saat kita menambahkan dependensi Vitesse, itu sudah bisa langsung digunakan menggunakan build tool Vite ini.
Sebelum kita lanjut, kita akan membuat project terlebih dahulu. Oke, kita akan gunakan perintah npm create feed at latest ya untuk membuat project-nya. Oke, kita akan gunakan perintah ini. Oke, saya akan gunakan perintah npm ya, lalu create feed at latest ya. Oke. Nah, teman-teman silakan tentukan nama project-nya sekaligus nama foldernya. Contohnya di sini belajar Vitesse ya. Nah, selanjutnya di sini silakan pilih ya framework-nya. Nah, di sini teman-teman boleh contohnya di sini Vanilla, Vue.js, React.js dan lain-lain ya. Nah, saya akan pilih yang Vanilla ya karena saya tidak akan menggunakan framework apapun ya. Oke, kita pilih Vanilla. Oh, di sini teman-teman silakan pilih kira-kira mau menggunakan bahasa pemrogramannya TypeScript atau JavaScript ya. Nah, di sini bebas ya. Nah, di sini saya akan pilihnya yang JavaScript misalnya ya. Oke, selesai. Nah, sekarang saya akan masuk ke foldernya, namanya belajar Vitesse ya. Oke, lalu kita gunakan perintah npm install untuk menginstal semua dependensinya ya. Nah, nanti setelah selesai semuanya diinstal, teman-teman kita akan coba tambahkan dependensi untuk Vitesse-nya ya. Nah, jadi setelah nanti kita install semuanya, nah teman-teman bisa tambahkan menggunakan perintah npm install --savdev Vitesse. Karena kan Vitesse untuk unit test ya, artinya untuk development ya. Jadi kita tambahkan di --savdev. Oke. Oke, ini kita tunggu ya sampai selesai. Oke, setelah selesai, kita akan coba gunakan perintah npm install --savdev ya, lalu Vitesse untuk menambahkan dependensi Vitesse-nya. Oke, nanti setelah selesai, silakan teman-teman buka ya menggunakan IDE atau text editor yang biasa teman-teman gunakan. Nah, di sini contohnya saya akan menggunakan WebStorm ya. Jadi saya gunakan WebStorm. Teman-teman silakan buka menggunakan IDE atau editor apapun ya. Nah, saya akan buka di sini. Saya akan coba zoom dulu. Oke, selesai ya. Di sini sudah ada. Nah, di sini kita lihat di package JSON-nya. Nah, sudah ada ya. Dependensinya adalah Vite dan juga Vitesse. Berarti kita sudah selesai membuat project-nya. Sekarang kita bahas cara menjalankan unit test-nya menggunakan Vitesse. Secara default, kita tidak butuh menambahkan konfigurasi apapun ya ketika menggunakan Vitesse. Jadi mirip seperti ketika menggunakan Vite. Jadi default-nya memang kita tidak butuh konfigurasi apapun. Nah, setelah menginstal Vitesse, kita bisa melanjut atau langsung menggunakan Vitesse untuk menjalankan file unit test-nya. Ya. Nah, sama seperti Jest, di dalam Vitesse secara default akan menjalankan unit test dengan file yang akhirannya adalah test.js ya, atau TS kalau TypeScript, atau spec.js atau TS kalau TypeScript. Nah, untuk menjalankan unit test-nya ya, kita menggunakan perintahnya itu adalah Vitesse. Jadi bukan Jest lagi. Jadi kan biasanya kita gunakan perintah Jest, kalau ini menggunakan perintah Vitesse ya. Jadi npx vitesse --run, lalu di sini nama filenya yang mana yang mau kita jalankan. Oke, kita akan coba bikin unit test terlebih dahulu ya. Contohnya kita akan bikin sebuah unit test namanya sample.test. Oke, ini kodenya TypeScript ya. Jadi nanti kita tambahkan dependensi TypeScript. Nah, lalu di sini kita gunakan contohnya import, describe, expect, it. Nah, defaultnya kalau kita menggunakan Jest itu kan kita bisa langsung gunakan describe, expect, dan juga it ya. Nah, tapi kalau di Vitesse, defaultnya teman-teman harus import dari si Vitesse. Jadi mungkin teman-teman perlu menambahkan kode ini ya. Kalau di Jest kan biasanya kita tidak butuh ya, langsung aja. Karena yang describe, it, ya, expect itu udah ada di global ya. Jadi secara otomatis sebagai global function. Tapi kalau di Vitesse, teman-teman harus import. Oke, kita akan coba. Oke, karena tadi di kodenya itu adalah modenya TypeScript gitu ya. Jadi sekarang mungkin kita akan gunakan TypeScript juga nih. Nah, sebenarnya sih kalau teman-teman mau gunakan JavaScript, bebas ya. Nah, sesimpel kalau mau gunakan TypeScript ya tinggal install aja ya, npm install --savdev gitu ya, TypeScript. Nah, jadi simpel banget. Nah, selesai ya.
Jadi kita lihat di sini, nah di development dependensinya sudah ada TypeScript. Oke, kita akan bikin sebuah folder namanya adalah test ya. Lalu kita bikin di sini sampel test.ts. Oke, jadi kita gunakan import ya. Untuk melakukan import, misalnya saya mau import yang describe gitu ya, koma expect dan it ya dari si Vitess. Oke, lalu kita coba describe di sini misalnya ya. Di sini describe-nya misalnya sample it should pass misalnya expect 1 to be 1 misalnya ya. It should pass 2 misalnya ya. Expect 2 to be 2. Nah, seperti ini. Nah, untuk menjalankannya gitu ya, kita bisa gunakan perintah, contohnya di sini ya, npx vitess, lalu kita bisa gunakan filenya yang mana? Contohnya di sini test ya, lalu sampel test. Oke, sorry, tambahkan minus run ya. Minus run. Kita coba running. Nah, lihat hasilnya sukses ya. Jadi semuanya dites. Sampel, should pass, dan should pass 2. Nah, ini semuanya ada. Nah, jadi seperti ini cara menjalankan unit testnya ya. Jadi cukup simple. Atau kalau teman-teman menggunakan WebStorm, ya tinggal diklik ini aja. Dia otomatis ngerunning menggunakan Vitess juga. Nah, lihat ya. Vitess minus run. Lalu di sini test name pattern-nya. Nah, jadi seperti itu kalau mau langsung ya di sini. Tapi kalau mau manual tinggal menggunakan terminal. Oke. Oke, selain itu ada yang namanya watch mode ya. Jadi Vitess memiliki fitur yang namanya watch mode, yaitu bisa mendeteksi perubahan yang terjadi pada file unit test kita. Dan secara otomatis dia akan menjalankan unit test kita ya secara berulang kalau misalnya ada perubahan di file unit testnya. Nah, kita bisa menggunakan perintah berikut untuk menjalankan Vitess dalam watch mode. Teman-teman bisa gunakan npx Vitess. Diamkan saja, nanti secara otomatis dia akan mendeteksi kalau ada perubahan di unit testnya. Oke, kita akan coba. Jadi misalnya saya akan buka terminal, saya cukup gunakan perintah npx Vitess ya. Enter. Nah, dia akan menjalankan unit test semuanya. Setelah selesai dia akan diam. Di sini ada tulisan waiting for file changes. Jadi dia menunggu ada perubahan file. Kalau ada perubahan file, dia akan menjalankan ulang. Contohnya saya akan edit ya. Saya copy paste, nanti ketika saya save, nanti lihat hasilnya. Ini 3 misalnya. Ini 3. Ini 3. Saya akan save ya. Ctrl S, save. Nah, lihat. Dia otomatis menjalankan ulang. Di sini keluar ada tes sampel yang should pass yang 3. Jadi setiap kita melakukan perubahan di kode unit test kita, kalau contohnya di sini ada yang salah gitu ya, nanti dia ketahuan juga. Nah, lihat ya, ketahuan ya. Nanti kita bisa perbaiki langsung di sini misalnya. Saya save, nah dia sukses lagi. Nah, kalau teman-teman mau selesai, tinggal tekan ini press Q ya. Nah, selesai. Jadi seperti ini cara menjalankan unit testnya menggunakan Vitess. Jadi sangat mudah. Sekarang kita bahas tentang configuration. Walaupun sebenarnya Vitess tidak butuh configuration file ya, secara defaultnya, tapi kadang-kadang kita ingin menambah konfigurasi berbeda dari default bawaan dari Vitess-nya. Nah, jadi ini mirip seperti Vite ya. Kalau Vite juga kan defaultnya kita tidak butuh konfigurasi. Ketika kita butuh konfigurasi yang berbeda, maka kita bisa tambahkan konfigurasinya di dalam Vite-nya. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Vitess cara kerjanya. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan konfigurasi untuk Vitess, kita bisa tambahkan sebuah file namanya vitess.config.js. Nah, semua konfigurasi yang bisa kita lakukan, kita bisa lihat di sini. Jadi ini adalah Vitess config. Jadi ada banyak banget konfigurasi untuk Vitess ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini di kanan ya, di sini ada banyak. Contohnya ada server gitu ya, ada dependency, ada runner-nya, ada benchmark-nya gitu ya, output-nya gitu ya untuk coverage-nya dan lain-lain ya. Nah, ini untuk coverage-nya dan lain-lain. Jadi banyak banget konfigurasi yang bisa kita gunakan.
Nah, untuk detailnya, teman-teman bisa baca ya, ini konfigurasinya untuk apa aja. Tapi kalau teman-teman defaultnya memang tidak butuh apapun gitu ya, nah sebenarnya teman-teman tidak perlu membuat config file gitu ya, karena defaultnya memang sudah jalan gitu ya, kalau menggunakan si Vitess ini. Jadi sangat mudah. Oke. Oke, misal saja misalnya ya. Nah, di sini kita mau tambahkan konfigurasi, misalnya kita mau menentukan folder testnya ada di mana. Nah, contohnya di sini kita bisa gunakan, contohnya ya, test, direktorinya ada di folder mana, contohnya test. Artinya apa? Artinya kalau ada file unit test lain di luar direktori ini, gitu ya, itu tidak akan dijalankan ketika kita menggunakan perintah nvx vitess, seperti itu ya. Kita akan coba. Oke, di sini kita akan buat sebuah file baru, nama filenya adalah vitess config.js. Oke, di sini kita akan gunakan import dulu ya, define config dari Vitess ya. Lalu di sini export default, define kita panggil yang define config-nya, function-nya, lalu kita masukkan di sini konfigurasinya. Oke, saya akan masukkan tes ya. Di sini contohnya direktorinya, saya mau dia dari tes, seperti ini. Artinya kalau nanti ada file unit test yang lain, contohnya saya bikin lagi di sini sebuah folder others ya. Lalu saya akan copy sampel, pindahkan ke others ya. Lalu di sini kita ganti yang sampel jadi others. Ya. Nah, selesai. Nah, kita akan coba lihat, kita akan gunakan perintah misalnya npx gitu ya, vitess, enter. Kalau teman-teman perhatikan, yang jalan itu cuma yang di folder test sample test ya. Yang di folder others itu tidak masuk, karena kita sebutkan direktori testnya ada di tes ini. Nah, ketika kita coba ganti, misalnya saya akan stop dulu ya. Kita coba ganti misalnya di sini yang vitess config-nya. Oke, foldernya sekarang berubah menjadi yang others ya. Nah, seperti ini. Saya coba jalankan lagi npx vitess. Nah, lihat yang jalan itu di others. Nah, jadi banyak banget ya konfigurasi yang teman-teman bisa gunakan. Oke, saya akan rollback dulu. Kita kembalikan di sini ke tes. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau mengubah konfigurasi bawaan default dari si Vitess-nya. Cukup bikin sebuah file konfigurasi ya, vitess config.js. Nah, teman-teman langsung bisa baca untuk detailnya ya, config apa aja yang ada di website ini, vitess.dev/config. Sekarang kita bahas tentang kompatibilitas dengan Jest. API yang dibuat Vitess itu sangat kompatibel dengan API yang dibuat oleh unit test framework Jest ya. Nah, dengan begitu, untuk menggunakan Vitess itu sama seperti kita menggunakan Jest. Nah, tapi pada kode sebelumnya, kita harus melakukan import, describe, contohnya it, expect, atau nanti mungkin test, dan lain-lain ya, ke dalam package Vitess-nya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan Jest, secara default function-function tersebut terdaftar di global scope. Jadi langsung bisa digunakan tanpa menggunakan import. Nah, kalau kita mau melakukan hal tersebut ya, artinya mengikuti gayanya Jest, kita bisa lakukan juga ya dengan mengubah konfigurasi dari si Vitess-nya agar meregistrasikan ya function-function di Vitess ke dalam si global scope-nya. Oke, contohnya misalnya, jadi teman-teman tinggal ubah di dalam test configuration-nya. Di sini tambahkan global struct. Artinya nanti semua kode-kode function di Vitess-nya itu akan diregistrasikan ke dalam si global scope-nya. Jadi nanti kode yang kita buat itu tidak perlu melakukan import lagi ke package, maksudnya ke modul si Vitess-nya. Oke, kita akan coba. Jadi di dalam Vitess config di sini saya akan coba tambahkan, saya mau diregistrasikan ke global ya. Jadi globalsnya saya set true. Seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya, sekarang teman-teman tidak perlu melakukan import lagi. Jadi, teman-teman bisa langsung menggunakan describe, it, expect, dan lain-lain. Contohnya ya, kita akan, ini kan yang ada ya, teman-teman mau eksplisit boleh. Saya akan coba, akan copy di sini, paste di sini, saya ganti menjadi global test.
Oke, ini saya hapus. Nah, seperti ini. Ini, ya, kita ganti global. Nah, selesai. Nah, sekarang kita akan coba jalankan menggunakan Vitesse-nya, ya. Jadi npx misalnya, gitu ya. Vitesse minus run. Lalu di sini tes global tes ts. Enter. Nah, lihat. Dia jalan, ya, seperti biasanya. Kalau teman-teman gunakan npx Vitesse misalnya, gitu ya. Nah, kita coba lagi, jalankan. Nah, lihat. Yang global sukses, yang sampel juga sukses, ya. Nah, jadi seperti ini, kalau teman-teman mau ya, diregistrasikan ke dalam global. Jadi cukup di sini tambahkan global, true ya. Secara otomatis bisa diakses untuk describe, it, expect, dan lain-lain, itu ke dalam si global scope-nya. Nah, bagaimana dengan fitur Jest lainnya? Hampir semua fitur Jest itu didukung oleh Vitesse, ya. Dan cara penggunanya pun hampir sama. Seperti contohnya timeout gitu ya. Atau misalnya menggunakan kata kuncinya, fungsinya adalah test gitu ya, tidak menggunakan describe, itu juga didukung. Atau kalau contohnya concurrent test, skip test gitu ya, dan semua fitur yang ada di Jest, itu juga didukung oleh si Vitesse. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau sebelumnya sudah terbiasa menggunakan Jest ya. Jadi ketika menggunakan Vitesse, itu harusnya tinggal pindah aja karena tidak terlalu banyak perbedaannya. Sekarang kita bahas tentang multi-threading. Secara default, Vitesse menjalankan unit testnya menggunakan multi-thread, di mana unit test akan dijalankan pada worker thread ya, berbeda dengan thread utamanya. Nah, walaupun dijalankan di dalam worker thread yang berbeda, tapi secara default gitu ya, Vitesse sebenarnya akan menjalankan unit testnya satu persatu ya. Kenapa? Karena kebanyakan programmer membuat unit test biasanya sekuensial ya, jadi bertahap. Jadi contohnya unit test pertama harus selesai dulu, baru unit test kedua, dan seterusnya. Jadi walaupun dia multi-thread gitu ya, jadi thread ketika menjalankannya sama mengeksekusi unit testnya itu berbeda, tapi isi dari tesnya itu sendiri sebenarnya dijalankan satu persatu. Nah, tapi mungkin pada kasus tertentu, kita butuh menjalankan semua unit testnya itu secara tidak sekuensial ya, artinya secara concurrent atau secara paralel gitu ya. Nah, kita bisa gunakan fitur yang concurrent di Jest sebenarnya ya. Jadi itu juga didukung oleh si Vitesse. Oke, kita akan coba lihat contohnya. Oke, kita akan coba lihat di sini misalnya kita punya slow test ya, di mana tes yang pertama itu kita set di sini 3 detik, ini 2 detik, ini 1 detik. Kalau ini kita jalankan secara sekuensial, ini butuh waktu mungkin sekitar 6 detik. Tapi kalau teman-teman tambahkan concurrent gitu ya, jadi nanti tiga-tiganya bisa jalan secara concurrent ya, atau paralel gitu ya. Jadi otomatis akan lebih cepat dan paling hasilnya selesainya dalam jangka waktu yang paling lambat, yaitu ini, 3 detik. Jadi ini juga didukung kalau menggunakan Vitesse. Oke, kita akan coba. Oke, saya akan buat unit test baru di sini ya. Namanya adalah slow.test.ts misalnya ya. Oke, kita akan buat contohnya di sini describe slow test. Lalu kita akan gunakan sekuensial dulu, misalnya it should pass misalnya ya. Lalu, ini asing ya. Lalu di sini kita akan gunakan await ya, sama dengan new promise. Await new promise, di sini resolve set timeout. Lalu kita coba expect. Ini satu. Ini sebenarnya sih cuma simulasi slow aja ya. Oke, ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, tapi ini slow-nya misalnya 2 detik. Ini slow-nya 1 detik. Oke, selesai. Kita akan lihat hasilnya kalau kita jalankan menggunakan Vitesse secara sekuensial. Nah, lihat ya. Jadi yang should pass pertama dulu harus selesai ya.
Nah, 3 detik, 2 detik, 1 detik, totalnya sekitar 6 detik ya, totalnya, kalau kita perhatikan. Nah, artinya apa? Artinya memang butuh waktu yang agak sedikit lama. Nah, gimana kalau kita tambahkan titik concurrent, ya. Jadi kita concurrent. Nah, kita coba jalankan sekarang. 1, 2, 3. Nah, lihat. Selesai semuanya ya. Jadi dalam 3 detik semuanya selesai. Beda kalau kita tidak gunakan concurrent ya. Kita coba hitung lagi secara manual misalnya. Kita coba running semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lihat ya. Ketika 6 detik baru dia selesai. Nah, jadi teman-teman kalau mau mempercepat gitu ya, tinggal tambahkan concurrent aja. Apalagi kalau unit test yang ini sama yang ini tidak ada hubungan sama sekali gitu ya. Nah, dibanding kita satu-satu, kita bisa gunakan sebagai concurrent untuk unit testnya. Sekarang kita bahas tentang chai ya. Saat kita menggunakan expect di dalam VTest, cara penggunaannya mirip dengan just expect sebenarnya. Nah, tapi selain kompatibel dengan just expect, VTest juga menggunakan library yang namanya chai ya untuk fitur expect-nya. Nah, library chai ini sebenarnya library yang lumayan populer ya untuk melakukan assertion ya. Jadi, cara penggunaannya bakal lebih mudah ya kalau menggunakan chai ini. Oke, jadi chai itu adalah tes assertion yang lumayan populer ya, karena penggunaannya sangat mudah. Dan selain itu, dia juga mudah untuk dibaca juga. Nah, teman-teman bisa lihat ya di websitenya ini, chaijs.com. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan ya, ini memang digunakan untuk assertion ya. Nah, kalau teman-teman mau tambahkan di project Node.js, simple tinggal tambahkan npm install chai aja gitu ya. Nah, lihat di sini, cara penggunaannya pun simple ya. Ini saya coba perbesar dulu. Nah, untuk expect-nya cukup gunakan seperti ini. Expect datanya apa, titik to, titik b, titik a string ya. Lalu contohnya to, titik equal bar, dan lain-lain seperti ini. Jadi ini penggunaannya lihat lebih mudah untuk dibaca. Nah, detailnya teman-teman bisa baca ya di guide-nya. Ini banyak sekali. Jadi di sini contohnya teman-teman kalau mau gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan chai ini. Jadi chai itu memiliki fitur expect dan juga assertion ya. Dan kita bisa import dari package-nya VTest. Dan secara otomatis kita bisa menggunakan fitur expect dan juga assertion chai ini. Nah, kalau teman-teman pengen lihat di sini detailnya ya untuk BDD, Behavior Driven Development. Jadi di sini ada to, be, dan lain-lain gitu ya. Jadi ada banyak banget. Cara penggunaannya pun simple. Contohnya di sini to be have property gitu ya. To be any dan sebagainya. Jadi ini cara penggunaannya itu enak banget ya untuk dibacanya. Nah, lihat seperti ini. Nah, termasuk yang ini, yang assertion-nya. Kalau teman-teman sebelumnya belajar bahasa pemrograman seperti Java, mungkin sudah terbiasa menggunakan assertion ya. Nah, ini juga ada assertion-nya. Contohnya di sini assert fail gitu ya. Assert is okay gitu ya. Assert equal, assert not equal, dan lain-lain. Jadi ada assertion-nya juga. Oke, kita akan coba sekarang. Jadi contohnya kita akan bikin sebuah unit test ya. Nah, di sini kita akan import yang VTest-nya. Kalau teman-teman gunakan expect gitu ya. Nah, di sini ini sebenarnya balikannya selain dia kompatibel dengan Jest, dia juga kompatibel dengan chai ya. Jadi tinggal expect, di sini datanya apa. Lalu di sini tinggal titik to, titik b, titik e, contohnya string. Dia harus string gitu ya, dan dia harus hello John misalnya seperti ini. Atau kalau teman-teman mau menggunakan gaya assertion, teman-teman tinggal import yang assert ya. Assert ini juga nanti dia chai juga ya di VTest-nya. Jadi assert, contohnya di sini assert titik equal ya. Apa harus sama dengan apa. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya belajar Java mungkin terbiasa menggunakan assert ya. Nah, tapi saya rekomendasikan teman-teman menggunakan expect sebenarnya. Oke, kita akan coba. Oke, di sini saya akan buat namanya chai.test.ts ya. Oke, di sini kita akan describe. Tapi saya akan import ya secara eksplisit assert misalnya ya dari VTest, lalu describe, lalu expect, lalu it. Oke, selanjutnya di sini, oh ya saya bikin function dulu misalnya. Say hello, di sini ada name, string,
Return-nya juga string ya. Return misalnya di sini hello name. Nah, seperti ini. Oke, tambahkan tanda seru di belakangnya. Oke, describe di sini misalnya say hello. It should misalnya nanti return with name. Oke, di sini tinggal kita coba expect misalnya ya. Say hello di sini echo misalnya ya. Di sini tinggal to titik b titik e gitu ya. Dia harus string dan dia harus isinya contohnya hello echo ya. Nah, seperti ini. Atau teman-teman kalau mau menggunakan assert oh, kenapa ini ada autocomplete-nya? Nah, assert titik equal ya. Say hello echo. Nah, ini harus sama dengan hello echo. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa lakukan ya menggunakan assertion dan juga expect seperti ini ya, menggunakan si chai ini. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya sukses. Nah, jadi kalau teman-teman sebelumnya terbiasa menggunakan chai juga ya, itu teman-teman bisa gunakan juga ketika menggunakan Vitess. Jadi di sini lebih simple ya cara penggunaannya. Sekarang kita bahas tentang mocking. Di materi Jest, kita sudah bahas tentang mocking ya, yaitu membuat objek tiruan atau palsu, sehingga memudahkan kita ketika melakukan tes interaksi dengan objek yang lainnya. Nah, Vitess juga mendukung mocking. Nah, Vitess mocking penggunaannya kompatibel dengan penggunaan Jest mocking, sehingga kita bisa melakukan mock function, mock module ya, mock class, dan lain-lain ya, seperti yang sudah pernah kita bahas di Node.js unit test. Oke. Nah, di sini mungkin cara yang berbedanya adalah importnya. Jadi untuk melakukan import untuk mocking, kita melakukan import ke v ya. V di dalam si Vitess. Jadi nanti di dalam V ada v.fn ya untuk mocking function gitu ya. Dan lain-lain ya kalau teman-teman mau melakukan mocking yang lainnya. Oke, contohnya kita akan mock sebuah function. Jadi di sini ada say hello, ada parameter name, ada callback-nya. Nah, kita mau bikin mock function untuk callback ini. Jadi nanti dikirimkan ke sini, nanti harapannya si function ini akan dipanggil callback hello plus name-nya ya. Nah, kita akan coba. Oke, kita akan coba sekarang buat unit test baru. Mocking.test.test. Oke, kita akan import di sini describe, lalu expect, lalu it ya, lalu v. Nah, di sini. Oke, kita akan describe. Di sini mock ya. Nah, kita akan buat dulu di sini function say hello, ada name ya. Nah, di sini ada callback-nya. Jadi callback-nya ini dia adalah sebuah function ya, di mana ada parameter message tipenya string ya, dan dia return-nya adalah void. Oke, jadi nanti si callback parameter ini akan dipanggil ya dengan parameter hello plus namanya name. Nah, seperti ini. Oke, untuk membuat mock misalnya const callback gitu ya. Nah, di sini saya akan bikin menggunakan mocking si Vitess ya, v.fn ya. Kalau teman-teman mau. Jadi ada banyak ada banyak banget ya mocking ya. Jadi ada banyak, cara penggunaannya pun hampir mirip dengan ketika kita menggunakan si Jest mocking. Jadi contohnya fn untuk mocking function. Lalu di sini saya akan panggil yang say hello-nya, di sini echo, lalu saya akan kirim mocking-nya. Nah, callback ini kan mocking dari si Vitess ini. Jadi nanti otomatis callback ini akan dipanggil ya, di mana parameternya adalah hello plus echo. Jadi nanti kita bisa expect misalnya ya, si callback-nya itu to have been called with ya, dengan parameter adalah hello echo. Seperti ini. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya sukses. Nah, jadi seperti ini untuk melakukan mocking ya, menggunakan si Vitess. Jadi sebenarnya penggunaannya hampir mirip dengan menggunakan Jest. Sekarang kita bahas tentang benchmarking. Salah satu fitur yang menarik di Vitess itu adalah namanya benchmarking. Benchmarking adalah melakukan performance test terhadap kode yang kita buat.
Nah, benchmarking bisa digunakan untuk menjalankan kode kita secara berulang-ulang kali ya, sehingga kita bisa tahu atau melihat performa kecepatan dari kode yang sudah kita buat. Nah, untuk membuat benchmark, kita harus menggunakan format filenya bukan lagi test.js atau ts ya, melainkan bench.ts atau js belakangnya ya. Atau kalau panjangnya, teman-teman bisa gunakan benchmark seperti ini. Nah, dan untuk nanti menjalankan benchmarkingnya, kita menggunakan perintahnya seperti ini, npx ya, vitess bench. Jadi teman-teman sebutkan kalau ini mau ngerunning benchmark ya. Lalu di sini run, nama filenya apa. Nah, perlu diingat ya, fitur benchmarking itu masih eksperimental ketika saya buat videonya ini. Jadi bisa aja gitu ya, ketika teman-teman menggunakan Vitess versi terbaru, bisa aja ternyata berubah atau bahkan fiturnya bisa hilang gitu ya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini kita akan gunakan import bench ya untuk melakukan benchmarking, lalu describe, expect dari Vitess. Nah, di sini perbedaannya adalah biasanya kan describe kita menggunakan it ya. Nah, ini di sini kita menggunakan bench. Jadi di sini benchmark. Nah, nanti isi dari ini akan dicoba dijalankan berulang-ulang kali oleh si Vitess-nya ya untuk mendapatkan hasilnya. Gitu ya, kira-kira kecepatan dari unit test ini seberapa bagus ya. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan buat misalnya di sini hello.bench.ts ya. Jadi harus belakangnya adalah bench.js atau ts atau benchmark.js atau ts. Oke, di sini kita akan coba ya import di sini dari bench ya. Lalu describe, lalu di sini expect. Kita akan buat describe misalnya benchmarking ya. Lalu saya akan buat dulu function say hello name. Di sini string, lalu di sini return hello name. Nah, selesai, lalu kita gunakan bench. Lalu di sini should misalnya run a benchmark. Oke, di sini kita akan jalankan misalnya result sama dengan say hello echo misalnya. Lalu di sini kita tambahkan expect kalau resultnya itu harus hello echo. Oke, selesai. Nah, untuk menjalankan benchmarkingnya, tadi ya perintahnya berbeda. Dan kalau teman-teman jalankan tes itu tidak jalan yang ini ya, karena ini bukan tes, tapi ini adalah benchmark. Oke, kita akan lihat cara penggunaannya atau cara menjalankannya. Teman-teman bisa gunakan npx, vitess, bench, lalu di sini run, nama benchmarknya yang mana gitu ya filenya. Nanti dia akan coba jalankan gitu ya. Oh, di sini ada min-nya, paling cepatnya berapa millisecond gitu ya. Di sini maksimalnya berapa ya, rata-ratanya berapa dan lain-lain. Nah, di sini sampelnya berapa kali ya dijalankan ya. Nah, kita akan coba. Oke, kita akan perbesar dulu. Jadi kita gunakan perintah npx vitess ya, bench, run. Contohnya di sini test, lalu tadi hello bench ts ya. Nah, minimalnya sekian millisecond, maksimalnya sekian gitu ya, rata-ratanya sekian. Ya ini bagus sih ya di bawah 1 millisecond gitu ya. Bahkan maksimalnya pun cuma 1,4 millisecond. Nah, di sini ada sampelnya. Jadi dia sudah ngerunning sampai 181.000 kali gitu ya. Nah, totalnya selesainya dalam hampir 1 detik. Jadi ini termasuk fastest ya. Jadi ini cepat banget. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau ngetes gitu ya, kode teman-teman kira-kira performanya bagus atau tidak, teman-teman tinggal bungkus dalam si fitur benchmarking di Vitess-nya. Sekarang kita bahas tentang coverage ya. Sama seperti di Jest, Vitess juga memiliki fitur coverage ya, atau istilahnya itu code coverage. Jadi untuk mendeteksi coverage unit test kita yang sudah kita buat. Nah, dengan begitu kita bisa lihat kode bagian mana yang belum tercover oleh unit test yang sudah kita buat. Nah, Vitess itu mendukung atau support library untuk V8 ya, atau Istanbul ya, sebagai library untuk melakukan code coverage-nya. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya, ini adalah V8 untuk code coverage atau Istanbul. Nah, sebenarnya kita bisa memilih library apa yang mau kita gunakan ya pada file konfigurasinya.
Nah, tapi secara default, pertama kali yang dipilih adalah V8. Teman-teman kalau mau ganti ke Istanbul itu bisa aja. Nah, nanti kalau teman-teman mau istilahnya itu menjalankan code coverage ya, defaultnya dia tidak menjalankan code coverage. Kalau teman-teman mau jalankan code coverage, teman-teman harus tambahkan perintah minus coverage ya untuk menambahkan atau mengetahui code coverage-nya. Nah, sekarang kita coba kalau teman-teman pengen ganti misalnya default library untuk code coverage-nya dari V8 menjadi Istanbul misalnya. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan coverage provider Istanbul ya. Jadi di sini Istanbul ini adalah salah satu library untuk code coverage ya. Nah, untuk JavaScript code coverage. Nah, kita akan coba menggunakan Istanbul sebenarnya. Oke, kita akan coba ubah ya coverage providernya menjadi Istanbul. Oke, kita akan buka Vitess di sini. Saya akan tambahkan di sini coverage ya. Lalu di sini providernya Istanbul. Nah, selesai. Nah, sekarang kita akan bikin sebuah function ya. Namanya adalah say hello. Nah, nanti kita akan coba bikin unit test ini dan kita lihat coverage-nya seperti apa. Oke, kita akan coba di sini saya akan bikin sebuah folder dulu namanya src ya. Lalu saya akan buat di sini say hello.ts. Oke, kita akan gunakan export function say hello. Di sini adalah name string return name. Oke, selesai ya. Nah, sekarang kita akan buat unit test-nya. Nah, kita akan buat unit test-nya ya, say hello test ya. Nah, kita akan coba bikin unit test-nya. Nanti kita lihat apakah unit test ini sudah mengcover dari si say hello tadi. Oke, kita akan coba di sini bikin unit test namanya say hello test ya. Oke. Di sini kita akan import dulu describe, lalu expect, lalu it ya. Lalu saya akan import juga say hello. Oke. Kita akan coba describe misalnya say hello, it. Oke, kita akan coba result sama dengan say hello echo. Lalu expect result to be misalnya hello echo. Oke, selesai ya. Nah, sekarang kita akan coba jalankan, tapi kita mau jalankannya plus detail dari code coverage-nya. Jadi teman-teman bisa gunakan perintah npx vitess run ya dan juga coverage. Oke, kita akan coba. Oke, kita gunakan perintah npx vitess --run -coverage lalu test say hello test. Enter. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, di sini errornya adalah coverage Istanbulnya tidak ada. Nah, kenapa tidak ada? Karena kita belum menambahkan dependensi Vitess coverage Istanbul. Nah, di sini otomatis dia memberitahu ya apakah mau diinstal gitu ya. Kita akan ketik yes ya untuk menginstalnya secara otomatis. Nah, ini biasanya pertama kali doang ya. Setelah nanti dia diinstal, dia tidak akan meminta untuk menginstalnya lagi. Karena otomatis akan masuk ke dalam si package JSON-nya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke, selesai. Kita lihat. Nah, di sini ada Vitess coverage Istanbul ya. Oke, sekarang kita coba jalankan lagi. Saya clear dulu. Jalankan ulang. Nah, lihat. Di sini saya hello ya. Lalu di sini lihat detail coverage-nya. Sudah 100% semua. Artinya memang unit test kita mengcover untuk si code coverage yang tadi. Nah, detailnya teman-teman bisa lihat di sini ada folder coverage ya. Kalau teman-teman pengen lihat detail dari coverage-nya. Nah, jadi seperti ini ya untuk code coverage. Jadi didukung juga di Vitess ini. Sekarang kita bahas tentang Vitess UI. Salah satu fitur yang menarik di dalam Vitess itu ada fitur namanya adalah Vitess UI. Nah, Vitess UI adalah web dashboard untuk memonitor unit test yang kita buat. Ya. Nanti kita bisa lihat mana yang sukses, mana yang gagal. Kita juga bisa menjalankan unit testnya melalui web ya, kalau misalnya kita mau. Jadi sudah disediakan di Vitess UI-nya juga.
Nah, untuk menjalankan Vitesse UI, ketika menjalankan Vitesse gitu ya, dengan tambahan parameter minus UI. Contohnya teman-teman bisa gunakan npx Vitesse minus UI. Nanti secara otomatis dia akan menjalankan si Vitesse UI-nya. Nanti Vitesse UI tampilannya seperti ini. Jadi nanti dilihat kelihatan ya semuanya, mana unit testnya, mana yang sukses, mana yang gagal, itu nanti ketahuan semua. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan gunakan perintah di sini, misalnya npx Vitesse minus UI. Nah, ketika pertama kali sama seperti yang code coverage, defaultnya tidak ada dependensi Vitesse UI. Jadi teman-teman perlu install dulu. Jadi saya akan install ya, saya tambahkan yes. Nah, nanti dia akan install. Nah, setelah diinstal, nah kita akan jalankan ulang ya, npx Vitesse UI. Oke, nah. Nanti di sini kita lihat, dia akan menjalankan semua unit test secara otomatis, nanti hasilnya akan ada di tampilan di sini. Ya, browsernya localhost 51204 Vitesse. Saya akan buka di sini. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi 14 fast, 0 fail, totalnya 14. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya, tinggal saya klik ya, salah satunya di sini. Nah, kalau teman-teman mau jalankan, tinggal klik ini. Jalankan ulang gitu ya. Nanti dia otomatis menjalankan. Termasuk yang slow contohnya, saya mau jalankan, nanti dia butuh waktu. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau teman-teman pengen lihat kodenya, lihat di sini ada ya. Kalau mau running, silakan ya. Nah, jadi kalau mau running semuanya ya diulang, nah teman-teman bisa running di situ. Nah, jadi ini fitur yang sangat menarik ya dari Vitesse. Jadi teman-teman bisa lihat dalam mode tampilan seperti ini. Jadi kita bisa lihat mana yang sukses, mana yang gagal. Jadi ini adalah fitur Vitesse UI. Selesai sudah materi tentang Vitesse ini ya. Jadi saya ucapkan selamat teman-teman sudah menyelesaikan materi tentang Vitesse-nya. Nah, next-nya kira-kira kita akan belajar apa lagi? Oke, materi Vitesse ini gitu ya, seperti di awal ketika teman-teman bikin project menggunakan Vite gitu ya, kita bisa memilih web front-end framework gitu ya, apapun sebenarnya ya, ada banyak pilihannya. Jadi materi selanjutnya teman-teman silakan pelajari salah satu front-end framework. Contohnya teman-teman bisa pilih Vue.js misalnya, atau React.js, atau Svelte gitu ya, dan masih banyak yang lainnya. Jadi banyak banget front-end framework gitu ya yang didukung oleh si Vite dan juga Vitesse ini. Jadi teman-teman bebas mau memilih menggunakan front-end framework aja. Framework apa ya maksudnya. Nah, nanti juga kita akan coba buatkan kelas untuk Vue.js dan juga React.js ya di channel Programmer Zaman Now. Nah, jadi gitu aja ya teman-teman. Kalau teman-teman ada kritik, saran, atau pertanyaan, silakan dimasukkan di kolom komentar atau di Discord Programmer Zaman Now. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Salam Programmer Zaman Now. Bye-bye.